Oke, kita coba suara robot. Kita gedein dikit. Cek tes 1 2 3, cek tes 1 2 3, sedang coba tes. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3, sedang coba tes. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas, guys. Ini ada update paling baru untuk aplikasi security ya. Ini versi global stabil ekor 1.1, teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, guys ya. Barangkali ada kata-kata saya, ucap-ucap kata saya yang kurang berkenan nih buat teman-teman subscriber dan yang lainnya, guys. Mohon dimaafkan, guys ya, kalau ada yang salah-salah kata. Oke, jadi di sini kita mau bahas update lagi, guys. Ini ada update security versi 12.4.0 ekor 1.1 global stabil. Kita akan coba tes seperti biasa. Nanti kita tes Genshin Impact mungkin lebih dari 1 jam. Kita coba tes gimana nanti performanya di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke, nah di sini saya sudah updatekan, teman-teman, untuk aplikasi security-nya ya. Kita coba cek dulu. Ini dia versi 12.4.0 ekor 1.1 ya. Nah, ini ekornya nih 1.1. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin coba, saya sudah sertakan di deskripsi box. Teman-teman tinggal download aja dan langsung instalkan saja, guys. Ini paling baru, pasti bisa diinstal. Oke. Untuk kombonya sendiri, saya di sini masih menggunakan JoyoSet 85 dan plugin layanan sistemnya default bawaan, guys. Ya, hanya JoyoSetnya saja sudah di ekor 85. Nah, kalau kita lihat, teman-teman ya, untuk di bagian setting dulu, atau kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya. Jadi dia tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk aplikasi security-nya ya. Kita lihat toolbox-nya lengkap, teman-teman ya. Dan juga di sini untuk di bagian setting dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau versi CN itu dia bahasa Inggris, teman-teman. Dan di sini saya sudah pakai kurang lebih setengah harian ini ya. Saya install tuh dari semalam. Dan jadi aman, nggak ada restar, nggak ada mentok logo dan lain sebagainya, aman, teman-teman. Kalau versi global stabil ekor 1.1 ini nggak ada masalah karena itu dia sesuai dengan SoC-nya, SoC kok, sesuai dengan Android dan juga dengan HyperOS-nya, gitu, guys. Ya, oke. Jadi aman lah, teman-teman. Nggak ada kendala seperti kayak restar sendiri, nggak ada di sini, teman-teman. Aman ya. Jadi ini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian settingnya, nah ini di bagian setting, di bagian stand tambahan, khususnya di fitur spesial, itu dia masih aman, teman-teman ya. Nggak ada perubahan dan juga nggak ada tambahan fitur. Kalau kita lihat di sini, ini RAM-nya itu virtualnya sampai 12 GB masih, teman-teman. Kemudian di jendela mengambang dia juga seperti ini. Dan untuk di kotak alat sisinya kita lihat untuk kelola percantik beauty untuk ketika video call itu aman ya, teman-teman. Tuh. Oke, nggak ada masalah di sini. Kemudian kita lihat untuk di bagian baterai. Di bagian baterai sendiri di sini untuk perlindungan baterai, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, di sini ada ya perlindungan baterai sampai 80%. Jadi aman, tidak dihilangkan untuk fitur yang satu ini, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya coba tes Genshin Impact aja dari baterai kurang lebih ini di 87,9% dan sekarang sisa di 25%, guys. Itu saya coba tes Genshin Impact kurang lebih di 1 jam lebih, teman-teman. Nanti kita lihat ya di hasil pengujian ataupun kita lihat nanti gameplaynya terlebih dahulu untuk di Genshin Impact ya. Oke, selanjutnya di sini, teman-teman ya, kita lihat untuk di bagian bila sisi YouTube ya. Nah, di bagian bila sisi YouTube di sini dia aman, teman-teman ya. Ataupun di sini dia masih sama aja dengan sebelumnya, tidak ada perubahan atau tambahan fitur di sini. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di tampilan game space-nya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, guys. Kalau kita lihat tampilan game space-nya ini masih sama dengan sebelumnya ya, versi global stabil pada umumnya. Untuk di bagian customnya sendiri kurang lebih seperti ini, tambahan fiturnya nggak ada ya. Dan di sini saya coba tes di Poco F6 dan ini tampilannya bisa berubah di device yang lain. Oke, tampilannya nggak sama seperti ini, teman-teman. Cuman khususnya di sini untuk di Poco F6 tampilannya seperti ini. Kemudian setelah tambahan mode Pro juga masih aman ada di sini, guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk settingan sendiri saya coba gunakan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, biar tidak lama nih, langsung saja yuk kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact. Kita lihat gimana performanya. Oke, guys ya, di sini kita sudah main lama nih untuk Genshin Impact. Kita akan lakukan pengujian, guys, ini ya. Oke, di sini mungkin kita sudah main lebih dari 1,5 jam atau mungkin mau ke 2 jam, guys ya. Ini untuk Genshin Impact
di security versi baru global stabil guys, 12.4.0 ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya sendiri dia di 52, 52, 53.0 FPS ya. Dia nggak mentok ke 60 FPS. Kenapa? Karena dia sudah mulai terlimit guys. Tapi sejauh ini masih oke lah ya, masih aman nih, masih di 50-an FPS ya. Tuh, 50, tapi sebelumnya tadi ada di 35 FPS guys. Itu mungkin apa ya? Suhu guys ya, suhu di sini menentukan sekali ya. Nah di sini suhunya juga dia masih di 45,5 derajat Celcius guys. Nah untuk tampilan bilah sisinya sendiri, nah seperti ini guys ya, lihat. Mungkin udah nggak asing ya, ini sudah sama seperti biasa yang versi global stabil. Khususnya ini adalah game Turbo HyperOS 3.0 guys. Kalau kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya seperti di setelan performa, ini ada visual yang ditingkatkan guys. Ya, ini visual yang ditingkatkan, resolusi supernya nggak saya aktifkan. Kemudian juga di sini ada kontrol sentuh tingkatkan, di sini saya aktifkan guys ya. Kemudian di paling bawah sini ada percepat jaringan, biasanya dia otomatis aktif. Kemudian di sini untuk pengubah suara ataupun voice change, di sini dia bisa. Kita coba tes teman-teman untuk voice change-nya. Oke, kita coba suara robot. Kita gedein dikit. Cek tes 1 2 3, cek tes 1 2 3, sedang coba tes security versi 12.0. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3, sedang coba tes security versi 12.0. Mantap guys ya. Di sini untuk kualitas robotnya ini untuk voice change-nya bagus sih, jelas kalau menurut saya guys, nggak kaku ya, aman ya. Oke, jadi untuk fitur ini bisa digunakan kalau misalkan teman-teman sedang open mic ya, biasanya di game PUBG Mobile atau di game-game yang bisa open mic, ini bisa guys suaranya berubah jadi suara robot ataupun suara yang lainnya. Keren guys. Jadi untuk fiturnya aman ya. Kemudian yang lainnya juga di sini fitur rekam ya. Kemudian ada setelan dan lainnya, screenshot, kemudian juga di sini ada timer, ada jangan ganggu. Kalau kita coba di lainnya, di sini ada kecerahan, ada komentar di layar. Jadi kalau misalnya nanti ada pesan tuh seperti biasa muncul di sini guys, keluar pesannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman di sini untuk di hasil pengujiannya nih. Kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Yuk kita lihat guys. Oke guys, di sini kita lihat ya, ini hasil perekamannya luar biasa. Dia bisa bertahan atau bisa dapat rata-rata TPS di 57,5. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, kita coba tes selama 1 jam 53 menit dan dia baru ke limit di 1 jam 30 menit cuy. Lihat, dia baru ke limit di 1 jam 30 menit ya. Di sini saya nggak pakai cooler tuh cuy ya. Nah, di sini kita lihat untuk smoothness 92,3 dan juga di sini untuk temperaturnya di 46,6 derajat Celcius. Memang ini lebih panas dibanding security versi sebelumnya cuy ya, 46,6 di sini ya. Dan di sini rata-rata FPS-nya dapat 57,5. Mantap sekali cuy. Ini wajib dicoba nih oleh teman-teman ya. Dia rata-ratanya tuh, lihat. Ya, dia mulai ke limit di 1 jam 30 menit guys ya. Ini hal yang gimana ya? Padahal di sini saya nggak pakai AC dan juga nggak pakai cooler. Lumayan nih guys ya. Ini bisa dicoba di device-nya teman-teman. Lihat ini pengujiannya hari ini ya. Tuh teman-teman tanggal 24 ya. Bulan 3 2026 jam 9.04.55 dan sekarang sudah jam 11.00. Nah, ini mulai pengujian tuh jam 9.04. Oke guys ya. Mantap sekali ini cuy. Ya, saya coba tes ini di Poco F6 ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Ini bisa menjadi referensi juga buat teman-teman yang mau coba. Saya sudah sertakan seperti biasa di deskripsi box untuk aplikasinya. Selamat mencoba. Semoga di teman-teman juga, di device teman-teman juga ini kualitasnya bagus ya, performanya juga bagus. Mantap.